وهي ونستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Selamat sore Mahlan ya, rekan-rekan sekalian. mahlan Senang ya, sekali saya. Imad. Oh, nam, Ustazah. Astamir, Ustazah. Ya, Istamir. Taib, senang sekali saya Imadul Alhamdulillah dapat membersamai rekan-rekan sekalian serta Ustazah pada sore hari yang berbahagia, dan izinkan kami selaku kelompok satu untuk membagikan ilmu tentang makna dan pembagian ilmu bunyi. Untuk itu boleh dilanjut slide-nya. Iya, dapat terlihat kami adalah tiga insan yang bersatu dalam satu kelompok-kelompok satu, yaitu saya Imadul Hamdulillah selaku moderator, kemudian ada Fatur Ramadan selaku presentator kedua, dan Aji Muhammad Afwan, Fatur Ramadan selaku presentator ketiga, dan Aji Muhammad selaku presentator pertama. Boleh di next? Dan langsung saja terkait penjelasan makna ilmu bunyi akan disampaikan oleh Aji Muhammad. Kepadanya di. Oke, baik. Terima kasih Hamdi atas kesempatannya. Baik, teman-teman, saya di sini akan menyampaikan submateri makna ilmu bunyi ya. Oke, slide selanjutnya. Oke, jadi ilmu bunyi dalam bahasa Arab diistilahkan dengan ilmu aswat. Adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang penuturan bunyi bahasa, perpindahan, dan penerimaannya. Kemudian ilmu ini berkembang dan bercabang menjadi beberapa cabang ilmu yang lebih spesifik. Maka terdengarlah istilah yang biasa kita dengar ya, kayak ilmu fonetik, ilmu fonologi, ilmu bunyi akustik. Jadi ilmu bunyi akustik itu kayak ilmu yang mempelajari posisi atau gerakan bibir, lidah, dan organ-organ manusia yang memproduksi suara atau bunyi bahasa. Maaf, itu artikulat. Kalau akustik itu, dia itu mempelajari gelombang suara dan bagaimana mereka didengarkan oleh telinga manusia. Nah, kemudian ada ilmu bunyi artikulasi. Nah, artikulasi itu yang tadi saya jelaskan ya. Jadi, artikulasi itu mempelajari posisi atau gerakan bibir, lidah, dan organ-organ manusia lainnya yang memproduksi suara atau bunyi bahasa. Kemudian ada ilmu bunyi auditori. Jadi ilmu bunyi auditori ini mempelajari persepsi bunyi dan terutama bagaimana otak mengolah data yang masuk sebagai sumber suara. Kemudian juga ada ilmu bunyi khusus, ilmu bunyi standar, dan ilmu bunyi lainnya. Kemudian yang biasa kita dengar ya teman-teman, itu ada ilmu fonetik. Ilmu fonetik adalah salah satu cabang dari ilmu bunyi yang khusus membicarakan masalah-masalah bunyi tanpa memperhatikan maknanya, seperti cara memproduksi suatu bunyi, makhraj, dan sifatnya. Nah, selanjutnya ada pembagian ilmu bunyi. Jadi ada pembagian ilmu bunyi yang pertama, yaitu, boleh slide selanjutnya. Nah, pembagian ilmu bunyi yang pertama itu ada pembagian atas dasar sifat pembagian luas cakupannya. Nah, pembagian luas cakupannya itu ada dua, ilmu bunyi umum dan ilmu bunyi khusus. Pada ilmu bunyi umum dinamakan ilmu bunyi umum karena cakupannya sangat umum, tidak terbatas pada bunyi satu bahasa tertentu saja. Materi yang dibahas di dalamnya merupakan materi bersama yang dimiliki oleh semua manusia. Bunyi segmental dan suprasegmental adalah di antara materi ilmu bunyi umum yang dimiliki secara kolektif oleh semua bahasa manusia di dunia. Yang dimaksud bunyi segmental dan suprasegmental di sini yaitu, kita ke segmental dulu ya. Segmental itu kayak bunyi konsonan dan bunyi vokal. Bunyi vokal itu kayak misalkan A, I, W, O, dan bunyi konsonan selain dari bunyi vokal yang tadi, kayak A, I, W, O, selain bunyi vokal tersebut, yaitu bunyi konsonan kayak B, F, H, dan lain sebagainya. Dan bunyi suprasegmental, yaitu fonem
yang keberadaannya harus berada bersama-sama dengan fonem segmental meliputi dengan fonem segmental gitu, meliputi nada, tekanan, dan juga jeda. Oke, berikutnya itu ada ilmu bunyi khusus. Di pihak lain, ada beberapa ilmuwan yang meneliti bunyi-bunyi bahasa tertentu secara khusus dengan mendeskripsikan makhraj dan sifat konsonan dan vokalnya. Penggalan kata dan suprasegmentalnya yang semua ini memang terdapat dalam bahasa tersebut. Kemungkinan tidak terdapat dalam bahasa lain. Oleh sebab itu, cabang ilmu ini disebut dengan ilmu bunyi khusus. Oke, mungkin itu teman-teman yang tadi saya bahas tentang makna ilmu bunyi dan pembagiannya. Yang pertama yaitu atas dasar sifat pembagian luas cakupannya, dan yang kedua ada lagi nih pembagian ilmu bunyi yang lainnya. Tapi akan disampaikan oleh rekan pemateri saya. Iya, terima kasih Aji atas penjelasannya. Lanjut ke pembahasan terkait ilmu bunyi, pembagian atas dasar sifatnya. Nah, jadi pembagian atas mohon sebelumnya ada azan terlebih dahulu ya. bahasa atau lebih, seperti kita mempelajari bahasa Inggris dengan bahasa Perancis gitu. Jadi itu ilmu bunyi komparatif. Selanjutnya ada ilmu bunyi kontrastif. Ketika sebuah penelitian melibatkan dua bahasa yang tidak berasal dari rumpun bahasa yang sama, seperti bahasa Arab dan bahasa Indonesia, itu dikatakan ilmu bunyi kontrastif. Maksudnya tuh rumpun bahasa tuh kan Indonesia itu rumpun bahasanya kalau nggak salah ya Austronesia kalau nggak salah ya. Kalau Arab tuh rumpun bahasa Semit kalau nggak salah ya. Dari sumber yang aneh temui gitu. Jadi karena udah rumpun bahasa yang berbeda itu, jadi sifatnya kontrastif gitu atau berbeda. Jadi uh, diteliti. Eh, nah, oke. Selanjutnya yaitu pembagian atas peristiwa yang menghasilkan bunyi. Terdapat 5 peristiwa dalam suatu proses komunikasi bahasa lisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa kejiwaan pembicara, lalu ada peristiwa penuturan bunyi, lalu peristiwa perpindahan bunyi, peristiwa penerimaan bunyi, dan peristiwa kejiwaan mendengar. Maksudnya itu dalam dua orang yang berkomunikasi itu, biasanya ada peristiwa yang pertama yang terjadi adalah peristiwa kejiwaan di pihak pembicara, yaitu dia mikirin gitu apa yang harus dikomunikasikan kepada lawan bicaranya. Lalu setelah dia udah nemuin nih apa yang harus dikomunikasikan, maka mulai nih rumusin kode-kode bunyi untuk materi tersebut. Lalu peristiwa ini terjadinya di otak pembicara, jadi kejiwaan pembicara tuh. Setelah tadi kode bunyi dirumuskan, peristiwa selanjutnya yaitu terjadi penuturan bunyi demi bunyi. Nah, jadi kayak ngomong gitu. Tadi setelah dipikirin di otak, baru ngomong gitu. Itu termasuk peristiwa penuturan bunyi. Lalu peristiwa perpindahan bunyi itu digambar tuh melalui udara gitu. Jadi bunyi-bunyi bahasa yang sudah diproduksi oleh organ bicara pembicara itu langsung menyatu dengan udara, kan dikeluarin tuh bunyinya, berpindah tuh ke lawan bicaranya. Lalu ada peristiwa penerimaan bunyi melalui telinga. Tadi udah disampaikan lewat udara gitu, ngomong perpindahan bunyi. Jadi kita nerima juga lewat telinga gitu. Dan yang terakhir peristiwa kejiwaan mendengar.
setelah pesan ini sampai ke otak pendengar, maka pesan tersebut kita tafsirin nih, dia ngomong apa, kita artiin. Seterusnya dirumusin sampai jawaban yang bakal disampaikan. Peristiwa tersebut terjadinya di otak. Oke. Nah, sebenarnya para ilmuwan itu juga nggak begitu sependapat masukin 5 peristiwa ini nih, peristiwa yang 1 sampai 5 ini ke dalam peristiwa kebahasaan, terutama peristiwa pertama dan peristiwa yang kelima. Karena eh, mengingat ya bahwa masalahnya yang pertama dan kelima itu lebih akrab dengan kejiwaan yang sangat rumit dan sulit untuk diteliti. Jadi para ilmuwan sepakat nih. Jadi hanya 3 saja dari peristiwa pelenturan bunyi atau kita sebut bisa artikulasi, lalu perpindahan bunyi yang biasa kita sebut dengan ilmu bunyi akustik, dan penerimaan bunyi yang biasa kita sebut dengan ilmu bunyi auditori. Nah, mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan kami Fatur dan Aji yang telah memaparkan materi. Untuk selanjutnya, mohon izin Ustazah, kami buka diskusi. Kami buka 3 penanya. Untuk 3 orang penanya, kami akan untuk mengaktifkan fitur raise hand dan mengajukan pertanyaannya. Ayo dibuka kameranya. Ini kok pada tutup kamera? Halo. Ya, nanti kita sholat asarnya ntar ya. Maaf. Emang nanggung. Insya Allah itu sampai jam 4 aja ya. Saya di situ ada kuliah lagi sebenarnya. Belum sholat. Oke, silakan. Ayo dibuka kameranya Satmiko, Raffi, Filza, Zilda, Fatihila. Ya, silakan. Udah ngerti belum tadi apa yang disampaikan para pemakalah? Iya, bagaimana teman-teman? Kami masih menunggu masuk ke forum diskusi ini. Bagi yang ingin bertanya, masih kami silakan. Ayo silakan. Kalau nggak ada pertanyaan nggak bisa diganti nih. Nggak ada kayaan. Jangan-jangan apa yang tadi didengar udah berlalu begitu aja. Belum pada baca ya? Makalahnya belum pada baca. H-1 ya udah dibagikan ya. Ini baru tadi ya. Minggu depan tolong yang makalah H-1 sudah diupload ya. Baik di WA Group maupun di GCR. Ustazah, mohon izin kalau dari teman-teman tidak ada yang bertanya, dari Ana ingin bertanya Ustazah. Hmm? Iya, Iya soalnya kita boleh. ada Enggak, ntar keraguan. dulu ini tuh nanti Oh ya, dibahas ini dulu yang makalah dulu. Ini kan tadi tentang apa pengertian dan eh,
tentang makna dan pembagian ilmu bunyi ya. Tadi kan banyak tuh ya jenis-jenisnya ya. Silakan, ayo Itu ada di chat Zoom saja. Mohon izin untuk membacakan dari silakan. Zilfa Az-Zahra. Beliau menyampaikan lidah setiap orang kan berbeda-beda. Nah, itu bakal mempengaruhi bunyinya enggak ya? Terima Ya, kasih untuk ditampung, Zilfa atas tampung aja dulu. pertanyaannya. Ya, kami mohon izin untuk menampung terlebih dahulu. Dan kepada teman-teman, kami masih membuka forum diskusi bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh melalui chat Zoom atau on mic. Langsung aja. Kenapa pakai chat? Ayo, silakan. Kok melempem ini diskusinya? Ya, izin tanya, di Ya, silakan. ya di PPT tadi kan ada yang pas di bagian pembagian atas dasar peristiwa yang menghasilkan bunyi. Nah, salah satunya itu peristiwa perpindahan bunyi ya. Nah, kalau dalam peristiwa perpindahan bunyi itu apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam proses perpindahan bunyi itu dalam proses komunikasi bahasa lisan? Dapat Izin mengulang, berarti bagaimana proses perpindahan bunyi itu terjadi? Iya, dalam bahasa lisan. Oke, baik, dapat dipahami. Syukron, Ukhti Farhana. Kami tampung terlebih dahulu ya. Ya, syukur juga. Satu lagi. Ini masih dasar ya, ilmu bunyi. Eh, Silakan sambil dibaca-baca makalahnya. Sebenarnya kalau untuk pengantar ilmu bunyi dulu waktu masih belajar linguistik umum ya, ilmu lugoam udah pernah dibahas juga ya tentang fonologi ya. Apa bedanya fonologi dengan fonetik itu kan udah pernah juga itu waktu ilmu lugoam. Udah belajar kan lugoam ya kelas ini?
Halo? Ustazah. Sudah. Udah, ini semester berapa sih, Imad? Kalian semester Semester berapa? 5. 5 Ustazah. Oh, semester 5. Iya. Berarti angkatan 2021 21. ya? Ya, silakan satu lagi. Mohon maaf, sholatnya nanti dulu ya. Saya juga sama belum. Memang enaknya kita mulainya habis asar ya. Jadi nggak mikirin sholat. Ayo, silakan. Yang laki-laki nih belum ada yang nanya. Gifari nanya, Gifari. Halo. Ya, oke. Mungkin dibahas dulu deh, Imad. Ada yang nanya nih. Oke, Ntar ya, baik. saya ambil chargeran. Laptop saya lowbat. Siap, Ustazah. Ya, silakan. Iya, untuk pertanyaan dari Ukti Zilfa itu akan dijawab oleh Afi. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab ya. Tadi pertanyaannya, lidah setiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, itu bakal mempengaruhi bunyinya atau tidak ya. Jadi, setiap organ manusia itu sama semua ya, sama semua. Mungkin yang berbeda itu seperti kayak di lidah, misalkan orang cadel nggak bisa ngomong R gitu. Tapi itu bakal bisa apa diubah gitu. Kalau dalam apa ya, misalkan kalau dia tidak dilatih gitu, misalkan tidak dilatih, mungkin suaranya bakal berbeda dengan orang-orang normal lainnya gitu. Tapi apabila dia dilatih dari kecil, itu bisa sama semua, sama seperti orang-orang normal yang nggak cadel gitu, nggak ngomong R-nya tuh nggak belibet-libet atau gimana gitu. Jadi kesimpulannya, orang yang lidahnya berbeda, misalkan kayak yang cadel itu, dapat mempengaruhi atau tidak? Jawabannya ada dua. Misalkan kalau dia tidak dilatih, cadirnya itu bakal kelihatan gitu. Maksudnya berpengaruh sama bunyinya. Kalau dia yang kedua, kalau dia dilatih, misalkan dari kecil, itu besarnya, entah dia udah remaja atau dewasa, itu suaranya cadilnya itu akan hilang, insya Allah. Jadi gitu, Zulfa. Gimana jawabannya? Apakah memuaskan? Dia jawabannya memuaskan. Kira-kira untuk bagi orang yang maaf ya lidahnya cadel kayak begitu itu ada caranya gaya cara termudah supaya bisa lancar berbicaranya. Oke, mungkin ini saya jawab sebisanya aja ya.
kalau cara-caranya itu kan saya juga sebenarnya kurang mengerti. Caranya itu dengan cara dilatih untuk ngomong R tersebut, gitu. Jadi gitu. Mungkin Ustazah bisa nambahin atau teman-teman presentasi lain, rekan-rekan presentasi saya yang bisa menjawab. Silakan. Mungkin itu Zilpa. Terima kasih. Ya, silakan dulu yang lain. Iya Ustazah. Maksudnya lidah berbeda ini dalam dalam tanda petik cadel ya, Zilfa ya? Bukannya, oh lidah orang Indonesia beda dengan lidah orang Amerika gitu, bukan? Enggak, bukan Ustazah, kayak bentuk lidahnya kan kadang ada yang panjang, ada yang pendek gitu. Hmm. Ya, lanjut. Terus kan kayak orang yang berbicara, Kamu kok hilang-hilangan gitu sih? Coba ininya apa, backgroundnya di... Nah, jadi kayak kita nih belajar bahasa Inggris, tapi lidahnya itu masih belum fluent bahasa Inggris gitu. Ustazah, gimana cara melatihnya? Seperti itu. ya silakan. Sebenarnya tadi udah cukup ya jawabannya Aji ya, yaitu dengan berlatih. Mungkin kita walaupun bukan lidah bahasa Inggris gitu ya, kalau sering berlatih, apalagi kalau kita tinggalnya di sana gitu ya. Nah, inilah makanya kalau belajar bahasa itu kan ada dua ya, ada pemerolehan, ada pembelajaran. Ada language acquisition, ada language learning ya. Language acquisition itu biasanya didapat untuk anak-anak yang usia eh, apa 5 pokoknya usia di bawah balita sampai eh, dia sebelum dewasa sekitar umur 15-an ya. Nah, itu language acquisition namanya. Jadi pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa itu lebih melekat ya, lebih mudah dicerna dan lebih bisa sampai mengartikulasikannya juga itu bisa hampir sama persis gitu ya dengan yang memiliki bahasa asli. Itu masa-masa kanak-kanak gitu ya. Tapi kalau sudah dewasa, ya misalnya kayak kita gitu ya, sampai usia dan seterusnya itu namanya language learning. Language learning ini agak sulit gitu ya kalau untuk belajar bahasa karena lidah kita itu sudah terbentuk ya. Lidah kita sudah terbentuk apalagi kita tinggal bukan pada milieu orang-orang yang bahasa target yang kita ingin apa pelajari itu. Saya alhamdulillah dulu pernah di apa pengalaman ya pernah di Amerika itu anak-anak yang walaupun mereka tidak lahir di sana tapi mereka ikut ibunya gitu ya misalnya masih balita itu ngomongnya itu kayak orang sana gitu ya kayak orang Amerika jadi karena memang mereka kan bahasanya itu bukan dari belajar di apa belajar formal ya bukan dari apa bangku sekolah gitu ya tapi mereka dari apa mereka interaksi dengan teman-temannya, kemudian teman main gitu ya, mereka bergaul itu kan lebih mudah gitu ya. Ya makanya sebenarnya kalau untuk bahasa itu lebih kepada bagusnya gitu ya, bagusnya itu language acquisition. Makanya siapa di kelas kalian bukan ya ikhlas itu ya? Ikhlas angkatan kalian bukan? Ikhlas itu bagus tuh. Ikhlas itu kan dia di sana ya, walaupun dia lahir di Indonesia misalnya, tapi kan dia kecil dan besar di sana. Makanya kemudian lahjahnya dia, walaupun dia orang Indonesia, asli orang Indonesia, seperti lahjahnya orang Arab kan. Kenal nggak Ikhlas? Halo? Nah, Iya Ustazah. Ustazah, kenal Ustazah. Ya, kalau kita dengar dia ngomong bahasa Arab kan sama seperti itu kan, sama seperti apa, kayak lahjahnya orang Arab. Padahal dia tidak lahir di sana gitu ya. Apalagi kalau yang lahir di sana gitu ya. Jadi itu semuanya bisa dilatih dan apalagi kalau misalnya belajar bahasanya itu melalui language acquisition ya, pemerolehan gitu ya. Kalau pemerolehan itu kan untuk hal-hal yang sifatnya tidak formal ya. Misalnya dari main gitu ya, kemudian dari interaksi dia dengan orang orang sekitar gitu ya. Itu kan dia dapat bahasanya. Tapi kalau untuk language learning itu agak sulit dan kita butuh waktu yang sangat lama gitu ya. Karena memang masa-masa apa pembelajaran bahasa itu yang lebih baik adalah masa-masa sebelum dewasa yang disebut dengan language acquisition itu iktisab al-lughah, iktisabul lughah.
Itu beda dengan ta'limul lughah ya. Kalau kayak kita gitu ya, yang udah dewasa, apalagi perbendaharaan bahasa ibunya sudah banyak, sulit gitu ya untuk mencerna bahasa yang baru. Nah, kalau anak-anak itu lebih gampang dan lebih mudah gitu. Nah, bagaimana dengan kasus anak yang cacat gitu ya, yang lidahnya cacat? Yaitu bukan cacat ya sebenarnya ya. Saya yakin Allah memberikan apa namanya kelebihan gitu ya. Kalau kalau dia pelok, kalau dia banyak latihan, insya Allah lama kelamaan dia akan bisa gitu ya. Jadi kayak misalnya ro gitu ya. Kalau dalam dalam mengartikulasikan huruf ro, justru anak yang pelo itu malah lebih fasih ketika dia mengucapkan ro dalam konteks tafkhim ya. Misalnya ro alhamdulillahi rabbil alamin gitu ya. Anak yang cadel maaf bukan yang cacat. Anak yang cadel itu malah lebih fasih kalau dia mengucapkan ro dalam tanda petik tafkhim. Jadi betul tadi Aji yang dikatakan oleh Aji yaitu dengan banyak berlatih ya. Apalagi kalau latihannya dari kecil. Tapi kalau udah dewasa itu bagaikan menulis di atas air ya. Istilahnya apapun kalau sudah dewasa ya sulit gitu ya. Makanya harus dibiasakan dari kecil. Makanya ini nanti kalau kalian nih calon ibu, calon bapak, kalau anaknya masih kecil kan biasanya cadel ya, itu jangan dicadel-cadelin. Misalnya apa? eh melem gitu ya, merem itu melem. Itu jangan. Maksudnya anak kecil itu kalau dia cadel, kita harus apa membahasakannya dengan yang benar gitu ya. Misalnya apa ya? Ada ungkapannya apa ular melingkar di atas pagar gitu ya. Ular melingkar di atas pagar. Nah, itu anak kecil kan biasanya masih cadel ya. Nah, itu harus dibahasakan dengan bahasa yang baik dan benar. Jangan dicadel-cadelin malah kita yang tua yang ikut-ikutan cadel gitu ya. Jangan. Nah, itu harus dilatih dari kecil. Saya pikir apapun gitu ya, siapapun gitu, walaupun lidahnya cadel, khususnya ini dalam dalam ini ya mengartikulasikan huruf hijaiyah mungkin ya bahasa Arab ya dalam konteks ini itu insya Allah bisa gitu ya. Kalau yang cadel itu kesulitan dalam mengartikulasikan huruf ro kan ya. Halo, selain ro apa lagi? Sin, shin, fa mungkin Ustazah. Enggak, kalau sin mah biasanya bisa ya. Yang nyebut S lidahnya digigit gitu Ustazah. Se-S Kayak gitu. gimana? Ya kan ada juga yang Kayak cadel gimana? S, Ustazah. Ada juga yang cadel S, Ustazah. Oh, ada juga ya. Ya, Kayak gimana? Saya kayak eh, kayak S tuh kayak S gitu, kayak kegigit gitu kayak S jadinya. oh, iya, itu bisa juga dilatih itu. Bisa dilatih. Dan kalau misalnya dia sudah berusaha untuk apa mengartikulasikan misalnya huruf sin gitu ya, dia udah berlatih, ya udah nggak apa-apa, maafun anhu gitu ya, karena dia udah berusaha. Tapi kalau yang nggak berusaha itu yang kemudian harus dipelajari. Saya pikir insya Allah kalau dengan banyak berlatih akan apa akan mendekati kebenaran gitu ya makhorijul hurufnya. Orang-orang yang di apa di Jawa juga kan biasanya mereka mengatakan mengartikulasikan huruf ain dengan nga ya. Misalnya alhamdulillahirabbil ngalamin gitu ya. Itu juga karena mereka tidak latihan. Itu mereka biasanya denger gitu ya, apalagi orang-orang tua itu kan ngajinya ngaji kuping ya. Makanya dia udah apa artikulasinya itu ya sesuai dengan apa pendengaran dia gitu. Padahal kalau dia belajar gitu ya, insya Allah lama-kelamaan akan bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan kalau dalam bahasa Arab ada tuh ya yang untuk apa melatih makhorijul huruf ya dari mulai A misalnya a awwali a na gitu kan ya. Kalau yang di pesantren modern tuh babawali babna minal mubni kemudian a awwali a ana. Saya aja kalau ngajarin anak saya nih ngaji padahal udah gede ya, udah kelas 1 SMP itu kalau ainnya itu benar-benar maksudnya harus benar-benar di apa diulang berkali-kali gitu ya baru dapat. Kalau alhamdulillahirabbil alamin udah kayak alif aja gitu ya ainnya itu. Makanya emang harus dilatih ya. Harus dilatih dan apa diberikan pembelajaran, jangan dibiarin aja. Dan kalau misalnya nanti kalian jadi orang tua itu harus dari kecil gitu ya. Harus dari kecil dilatihnya. Ya, insya Allah segala sesuatu bisa berubah lah kalau kita dengan belajar, berlatih dengan sungguh-sungguh.
Itu ya Zilfa ya. Oh, baik, Ustazah. Makasih. Mungkin ada pengalaman yang lain, silakan. Ini kasuistis ya. Mungkin sudah izin pengalaman juga dulu Ya, aneh. silakan Pak Tur. Kalau dulu aneh tuh pas kecil tuh cadel gitu. Terus tapi disuruh biar nggak cadel tuh makan pedes itu nggak tahu tuh bener apa enggak tuh. Ah, kamu cadel Pak Tur? Dulu pas kecil cadel biar biar bisa ngomong R kata disuruh makan pedes gitu. Biar bisa itu nggak tahu nggak apa enggak sih sebenarnya. Kalau masa kecil kayaknya rata-rata pada cadel kali ya. Ya, umumnya Berarti itu anak-anak kayaknya kecil emang kayak cadel. mitos ya Ustaz. Hah? Kayaknya mitos sih Ustazah biar doyan pedes aja itu ya. Oh iya, itu masih nggak ada kaitannya dengan penelitian ilmiah. Kalau yang katanya lidahnya digurah apa di itu? Kebanyak ditarik gitu ya. Nah, mungkin itu ini juga ya, kalau yang lidahnya ditarik itu terapi dengan lidah ditarik itu masuk akal juga gitu kan. Mungkin lidahnya pendek kemudian banyak ditarik. Kalau di gurah mah untuk ini ya, untuk yang suaranya bagus ya, untuk kuro ya, kori. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan, silakan. Kayaknya kita harus baca-baca ini nih, apa kalau untuk latihannya ya, bagaimana apa treatment, treatment eh, apa fisiknya gitu ya untuk orang yang cadel itu seperti apa. Nah, itu kayaknya harus baca-baca dulu nih, karena kita nggak boleh ngarang ya. Kalau tadi kan makan pedas itu kan ngarang ya. Ya, silakan dilanjut. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Ustazah atas tambahannya dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah sharing ya terkait tadi. Oke, lanjut. Izin menjawab pertanyaan kedua akan disampaikan oleh Akhi Fatur. Akan dijawab oleh Akhi Fatur. Oke, tadi ada terima kasih Akhi Hamdil kesempatannya dan tadi ada pertanyaan kedua dari Uti Farhana ya. Tadi mengenai proses perpindahan bunyi dan apa saja gitu yang harus diperhatikan agar proses itu terjadi dengan baik. Prosesnya itu berarti kan itu dari kita dari otak memikirkan apa yang mau disampaikan bunyinya itu, terus dari mulut dikeluarin lah diucapkan terus diterima sama telinga lawan bicaranya gitu jadi prosesnya kayak gitu ya terus buat apa aja yang harus diperhatiin pertama terutama tuh artikulasi ya. Eh, dalam perpindahan bunyi itu artikulasi harus jelas gitu supaya lawan bicara kita eh, tahu gitu apa sih maksud dari kita jadi artikulasinya harus jelas kayak pengucapannya gitulah harus jelas gitu terus mungkin selanjutnya ada intonasi juga ya. eh, Terkadang gitu nggak sampai dengan baik ke pembicara karena intonasi kita nggak ini kurang itu ya kurang pas gitu. Misalkan mau apa tapi mungkin intonasi kita agak tinggi gitu jadi sampainya ke yang lawan bicara kita jadi kurang itu ya kurang kurang baik gitu. Jadi kan kalau banyak kasus gitu kalau kita tuh di WhatsApp itu kalau baca pesan itu terkadang bacanya beda-beda kan. Jadi banyak miskom gitu. Yang harusnya kalau disampaikan lewat mulut itu biasa aja. Jadi kalau dibaca lewat WA mungkin lebih lebih emosi gitu nerimanya. Mungkin itu harus jelas ya intonasinya kalau apa perpindahan bunyi. Terus yang ketiga mungkin ini ya kecepatan berbicaranya juga ya. Kalau ngomong jangan cepet-cepet gitu supaya lawan bicaranya juga bisa nangkep gitu. Mungkin dari Farana apakah sudah terjawab dan mungkin dari ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan yang perlu diperhatikan dalam proses perpindahan bunyi. Iya, cukup Fatur, terima kasih. Ya, betul ya. Ini kan apa nanti masuknya ke keterampilan menyimak ya, kalau apa namanya terkait dengan penerimaan bunyi ya, penerimaan bunyi. Jadi kalau untuk apa mulai dari awal kita memikirkan proses kejiwaan apa yang harus diungkapkan itu belum ya, karena itu kan
sifatnya abstrak ya, hanya orang yang akan berbicara yang tahu gitu, karena itu hanya ada dalam otak si orang yang akan berbicara. Tapi begitu diucapkan bunyi itu baru orang tuh tahu, oh orang ini mau maksudnya adalah misalnya dia minta makan gitu ya. Kemudian ya itu tadi betul ya, artikulasinya. Apalagi kalau dalam bahasa Arab ya. Misalnya kalau kita mengartikulasikan kata tin ya, tin dengan tin itu kan beda ya. Watini, wazaitun. Tin itu maksudnya adalah buah buah tin. Tapi kalau tin, mintin itu adalah tanah. Jadi itulah penting, sangat penting proses artikulasi. Makanya ada dalam bahasa Arab ini yang namanya ilmu fonetik ya. Ilmu fonetik itu adalah apa ilmu bagaimana mengartikulasikan sebuah kata gitu ya, mengartikulasikan huruf ya. Makanya dibahas di fonetik ini apa jihaz an-nutq ya. Bagaimana organ apa dari organ mana suara itu dikeluarkan. Misalnya waw gitu ya. Waw itu kan dari syafawiyah ya, dari syafawiyah. Kemudian ba ya dan seterusnya. Jadi nanti kita belajar itu di fonetik. Nah, kalau fonetik ini tidak membahas bunyi kaitannya dengan makna karena dia hanya mengartikulasikan satu huruf gitu ya. Kalau huruf itu kan tidak ada maknanya ya, kecuali kalau sudah menjadi satu fonem ya. Nah, nanti kalau yang membahas tentang apa bunyi dan kaitannya dengan makna itu yang fonemik tadi. Karena kalau fonem itu kan kayak tadi tin dengan plin itu kan beda ya. Itu kan beda maknanya. Tin itu adalah buah tin, plin itu adalah tanah. Atau misalnya apa? Bada'a ya. Bada'a dengan bada'a. Itu kan beda ya. Bada'a artinya memulai, kalau bada'a itu menciptakan badi'us samawati wal ard. Atau alhamdulillahi rabbil alamin ya. Alamin dengan alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini perhatikan kalian kalau yang ngajar TPA ya. Bacaan Al-Fatihahnya anak-anaknya nih. Jangan sampai alamin ya, tapi alamin itu beda arti ya. Kalau alamin itu sakit ya, alam, alam. Kalau alamin itu alam ya, seluruh alam. Jadi apalagi bahasa Arab ya, proses artikulasinya itu sangat-sangat bisa membedakan arti. Jadi artikulasinya harus jelas ya. Apalagi nanti kalau pelajaran imla ya. Imla itu kan kalian nanti disuruh nulis. Nah, itu kalau artikulasi hurufnya, maksudnya dosennya atau gurunya mengartikulasikannya itu tidak jelas, bisa jadi mereka salah tulis ya. Jadi itu. Makanya informasi yang diterima itu harus, maksudnya dari orang yang memberikan informasi itu harus jelas ya artikulasinya. Ya tadi betul intonasi ya. Ya kayak tadi misalnya ragam bahasa tulis itu beda dengan ragam bahasa lisan karena memang tidak ada intonasi ya kalau di WhatsApp ya. Ya memang kadang suka miskom ya kalau WhatsApp itu. Kayak misalnya astagfirullahalazim gitu ya. Astagfirullahalazim. Nah, kalau kita intonasiin kalau misalnya lagi marah kan astagfirullahalazim gitu kan. Azimnya itu agak ini ya. Itu jadi intonasi naber, naber itu tekanan gitu ya. Itu dipelajari nih di aswat ini. Jadi bagaimana cara mengartikulasikan, bagaimana intonasinya, nabernya, tanwimnya dan seterusnya gitu ya. Nah, apalagi nanti kalau dalam mata kuliah, nah ada kaitannya juga nih dengan mata kuliah kiroah ya. Karena kiroah itu kan mustawas saut ya, sautnya. Jadi bacaannya itu, bacaan nyaringnya. Nah, kemudian agar informasinya terekam dengan baik ya harus mendengarkan ya. Jadi jangan sambil ngedengerin musik misalnya ya. Misalnya orang lagi pakai headset gitu ya, kita ajak ngomong ya dia nggak akan bisa menerima dengan baik ucapan kita gitu ya. Atau misalnya dia dengerin tapi nggak fokus gitu ya, nggak fokus mendengarkannya, makanya dia sulit. Nah, makanya kemarin kan ketika kuliah umum itu apa sih yang harus apa diperoleh gitu ya keterampilan apa belajar bahasa yaitu menyimak ya. Jadi harus menyimak dulu. Setelah menyimak baru kita bisa berbicara gitu ya, baru bisa menirukan. Jadi makanya kalau ingin apa pesannya itu sampai dengan baik kita harus menyimak dengan baik, dengan konsentrasi gitu ya. Dan alat menyimak itu kan telinga. Nanti dari telinga baru dicerah ke otak gitu ya, baru kita bisa keluarkan lagi gitu ya.
jawabannya. Kayak seperti ini gitu kan. Nah, jadi misalnya siapa yang bertanya, kita nyimak, kemudian kita keluarkan lagi jawabannya. Karena itu eh, apa? Kita harus menyimak dengan baik. Makanya orang yang apa ya? Orang yang tuna, orang yang buta gitu ya, itu lebih baik ininya daripada orang yang tunarungu ya. Orang yang tunarungu itu agak sulit ya karena dia tidak bisa menyimak sehingga dia tidak bisa memberi feedback dengan baik. Makanya kalau boleh pilih gitu ya. Makanya banyak kan kalau yang apa namanya ilmuwan itu buta itu udah biasa ya. Maksudnya banyak yang jadi ilmuwan seperti Toha Hussein gitu ya. Dulu dia rektor Al-Azhar, pernah jadi menteri pendidikan juga di Mesir. Itu adalah buta gitu ya. Tapi kalau yang tunarungu belum belum pernah gitu ya kita dengar menjadi orang yang alim. Karena sulit ya kalau sudah tidak bisa mendengar, sulit untuk mencerap ilmu pengetahuan. Jangankan ilmu pengetahuan ya, maksudnya kita ngomong aja itu nggak bisa nggak ada timbal balik gitu ya. Kalau tunarungu nauzubillah min dzalik ya. Makanya telinga ini organ yang sangat apa eh, banyak sekali manfaatnya gitu ya. Mendengar, mendengar, mendengar gitu ya. Alhamdulillah kita semua sempurna gitu ya, baik apa penglihatan, pendengaran gitu ya. Dan jangan salah, pendengaran juga nanti akan diminta juga pertanggungjawabannya. Makanya jangan salah-salah mendengarkan gitu ya. Ada dalam Al-Quran tuh inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ya. Jadi penglihatan, pendengaran, hati itu semuanya akan diminta pertanggung jawabannya nanti di akhirat kelak. Oke itu ya. Siapa tadi yang bertanya? Siapa? Fatur. Imad, siapa tadi yang nanya? Farhana Ustazah. Mana Farhananya? Gimana? Iya, Ustazah. Saya. Bisa menjawab ya? Mungkin ada tambahan dari yang lain? Sebenarnya ini kan belum ke sana ya. Masih tentang apa tadi? Pembagian ilmu bunyi ya. Makna dan pembagian ilmu bunyi. Jadi ilmu bunyi dibagi berdasarkan sifatnya, berdasarkan luas dan cakupannya ya. Kemudian berdasarkan maknanya. Ada yang membedakan makna, ada yang tidak. Kemudian apa lagi? Coba mungkin bisa disimpulkan atau tadi ada pertanyaan ya Imad ya katanya ya. Silakan sebelum disimpulkan. Iya Ustazah, dalam penyusunan materi atau makalah itu aneh bingung sempat di bagian yang berdasarkan makna itu di buku yang bersumber dari Ustaz itu uh, disebutkan adalah fonologi dan fonemik kalau nggak salah. Tapi di Fonetik. fonetik ya Ustazah. Tapi di kitab lain atau sumber lain dulu sempat belajar ilmu lugam juga sama Ustaz Cakam, Iya, di situ disebutnya fonologi itu apa induknya dan cabang itu fonetik dan fonemik gitu Ustazah. iya. Iya, fonologi itu membahas di dalamnya fonetik dan fonemik. Tapi kalau dari aspek makna, kajian bunyi terkait dengan makna itu memang fonologi dengan fonetik gitu ya. Kalau fonemik kan itu udah masuk kajian fonologi, makanya fonologi dan fonetik. Maksudnya gini, kalau fonetik itu kan hanya sebatas pengartikulasian apa huruf ya. Kayak misalnya a, ba, ta, sa, itu artikulasi. Jadi nggak ada kaitannya dengan makna. Kecuali kalau kita mengartikulasikannya seperti tadi yang saya contohkan, tin dengan tin ya. Tin dengan tin, itu kan beda arti karena sudah dua kata ya. Tin yang satu pakai to, yang satu pakai ta. Nah, tapi kalau yang fonetik ini, dia hanya membahas itu. Makanya di dalamnya itu kajiannya itu tentang jihaz anut, organ speech ya. Organ speech-nya. Jadi misalnya A itu diucapkannya apa, organnya dari mana, kemudian ba, ta, sa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu makanya fonetik itu tidak ada kaitannya dengan makna. Nah, kalau fonologi itu ada kaitannya dengan makna. Nah, fonemik itu kan dia apa? Dia membahas satuan terkecilnya dari fonem. Fonem itu kan kata. Itu masuk ke dalam kajian fonologi. Makanya dia dibagi dua. Sebenarnya bisa dibagi tiga juga gitu ya. Bisa dibagi tiga karena
fonemik ini masuk ke dalam kajian fonologi karena dia membahas di dalamnya tentang fonem. Fonem itu kan kata. Kayak tadi tin dengan tin itu beda. Ain dengan ain itu beda. Terus alam, alam dengan alam itu beda. Alam dengan alam itu beda. Itu kajian fonem. Fonem itu kata ya, satuan terkecil dalam kalimat. Jadi gitu. Kalau Ya, yang di syukran buku Ustazah. ini dia apa secara garis besar aja. Ada makna, ada tidak ada makna gitu. Ya, syukran Ustazah atas penjelasannya. Untuk selanjutnya ini kan tadi baru dua penanya, apa masih dibuka apa dicukupkan aja Ustazah? Silakan satu lagi kalau mau. Oke, boleh nih teman-teman yang masih ada keraguan di dalam Nanti kita hatinya. sampai pukul 16 ya. Siap Ustazah. Ada lagi nggak? Gifari tuh senyum-senyum kayaknya mau nanya. Gak usah aja. Ini kan pengantar doang dari ilmu bunyi, Ustaz. Ya, Oke, sepertinya udah nggak ada Ustazah, dicukupkan aja apa diperbolehkan? iya boleh disimpulkan dulu deh. Tadi pembagian bunyi dari ilmu bunyi dari aspek apa-apa-apa silakan. Biar teman-teman mencerap lagi. Kayaknya banyak yang nggak ini nih. Maksudnya belum belum nyangkut. Ya, izin menyimpulkan Ustazah dan teman-teman sekalian. Jadi dari hasil diskusi kami hari ini kita sama-sama mendapatkan insight bahwasanya ilmu bunyi itu terbagi menjadi beberapa pembagian. Ada yang berdasarkan sifat, makna atau luas cakupannya dan juga berdasarkan metodologinya dan peristiwa yang tadi disampaikan di akhir juga. Nah, berdasarkan maknanya itu tadi ada yang sudah dijelaskan sama Ustaz Jubeda juga, ada fonetik, fonemik, dan fonologi itu induknya. Uh, jadi cabang dari fonologi itu ada fonemik dan kemudian jenis dari berdasarkan maknanya itu ada fonologi dan fonetik. Jadi fonemiknya itu termasuk ke dalam fonologi. Kemudian yang berdasarkan itu tadi berdasarkan makna. Kalau yang berdasarkan sifat tadi ada aplikatif, ilmu bunyi aplikatif, dan ilmu bunyi teoritis. Kalau yang teoritis itu ya berdasarkan teorinya aja gitu. Sedangkan kalau yang aplikatif itu pengaplikasiannya seperti kita melakukan pembelajaran tajwid. Kemudian tadi berdasarkan metodologinya juga sudah dijelaskan dan yang terakhir itu berdasarkan peristiwa tadi yang ada 5 disampaikan oleh Akif Fatur. Uh, Sekian mungkin dari kelompok satu. Ustazah dan teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini ada yang ingin bertanya tidak? Bisa dimengerti ya? Halo? Saya pikir cukup ya, karena tadi kita sesuai kesepakatan kita akan berakhir di pukul 16. Mungkin hanya itu, kalau misalnya ada yang masih ingin ditanyakan, silakan via WA. Ada WA grup ya.